Apa kabar Indonesia, kembali kami menyapa, kabarkan pada semua tentang figur yang amanah. 2024 makin hari makin dekat, dukung presiden yang hebat, Anies Baswedan yang tepat. Beli Beksoden di Sumatera, beli manggis di tanah Jawa, calon presiden Indonesia Anies Baswedan harapan kita. Brebes tetap istiqomah, konsisten, pilih nomor 1. Ibu, kebetulan saya ini salah satu ketua relawan Gita Indonesia, Gerakan Ibu Tangguh Aminkan Indonesia. Saya tidak dibayar oleh Pak Anies, saya tidak dibayar oleh Pak Muhaimin untuk menjadi ketua relawan, karena ini jihad untuk bangsa. Hidup nomor 1, hidup nomor 1. Saya datang ke sini, saya di calling oleh Bapak siapa namanya? Malawi. Bapak Haji. Namanya kok susah? Malawi. Oh, Ahmad Malawi. Bapak Ahmad Malawi. Teh kita datang ke Brebes untuk mensupport acara di sini. Siap, saya bilang. Untuk nomor 1 saya siap datang ke sini. Oke, persembahan lagu dari Teh Gita. Amin aja dulu ya. Amin aja Coba dulu. tangannya di atas. Perubahan. Monggo saja. Bila ingin pilih presiden, Indonesia adil makmur untuk semua. Bila ingin perubahan kehidupan, satukan harapan kita, satu tujuan. Oke, joget sambil satunya di atas semuanya ya. Oke.
Nomor 1 siapa? Oke, agar pengen nemu presiden 2024 yang membawa perubahan, berarti nemu siapa? Amin. Amin. Kayak kayaknya lagu nemu enak sih. Ya, Luar Nemu, biasa sekali nih. kita nemu pilihan sih bener sih. Iya. Penyanyinya anak kayak sih Oh, iya. kayaknya belum. Ya Allah. Ya. Ya, kita sambut kedatangan Bapak Haji. Tes. Ada waktunya. Terus gak nih? Anies disebut tanpa karya, tapi lihatlah stadion internasional ada di sana. Taman-taman menjadi nyaman, Sudirman menjadi kekuasaan ojol untuk mencari makan, Jaklingko menjadikan Anies 4.0. Sedangkan di sudut lain, puluhan rumah peribadatan mendapat perizinan tanpa gesekan. Maka Anies pemimpin yang toleran. Amin. Wahai anak bangsa, bulan depan bulan Jadi saat ini ada sekitar 705.000 guru honorer yang belum diangkat. Dan ini harus kita lakukan peningkatan status menjadi P3K. Nah, untuk melakukan P3K dilakukan secara bertahap, sehingga semua nanti akan bisa menjadi guru dengan status P3K. Nah, untuk itu bisa dikerjakan, kita harus melakukan komitmen fiskal. Maka itu menurut kami lebih penting memastikan guru kita berstatus ini daripada uangnya dipakai untuk membangun IKN. Kenapa? Karena ketika guru punya, karena alasannya, salah satu alasan mengapa kita tidak bisa mengangkat selama ini adalah anggaran yang terbatas. Lah kalau anggaran terbatas, maka prioritasnya yang mana? Kita ingin pembangunan manusia jadi prioritas. Kita ingin agar guru-guru statusnya menjadi punya kepastian. Dan kita sampaikan tadi dalam berbagai forum, kita ingin menghentikan diskriminasi antara negeri dan swasta dalam berbagai kebijakan. Dan perbedaan perlakuan sekolah negeri dan sekolah swasta, sekolah umum dan sekolah agama. Dan ini bukan kewenangannya Pemprov, ini kewenangannya pemerintah pusat. Jadi jangan tanya gubernur, ini pemerintah pusat ini. Dan betul, saya juga sebagai gubernur dulu ada punya kendala di situ. Tapi ini kewenangan di pemerintah pusat. Karena itulah kemudian, insya Allah nanti ini kita bawa. Ini aspirasi bukan hanya aspirasi Pak Mus. Ini aspirasi guru-guru di seluruh Indonesia. Yang saat ini merindukan perubahan. Selama 1 tahun lebih kami berkeliling, berjumpa dengan jutaan rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Tapi juga kita menyaksikan ada sekelompok kecil yang selama ini menikmati ketimpangan, menikmati ketidakadilan, yang selama ini justru membuat kita tidak bisa makmur untuk semua. Mereka yang tidak menginginkan perubahan. Dan kita ingin, Bapak sekalian, perjalanan Republik ini terjaga. Kita ingin menjaga agar Republik ini tetap menjadi negara hukum, di mana penguasa diatur oleh hukum. Tidak boleh menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur oleh penguasa. Betul. Kita tidak ingin hukum ditekak-tekuk oleh yang memegang kewenangan. Setuju?
Karena itulah kita berjuang untuk melakukan perubahan. atas pohon. Masyarakat memadati Bundaran Gor Sidoarjo pada pagi hari ini. Mereka datang sedari pukul 6.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan masyarakat yang hadir ini terdiri dari masyarakat luas yang sukarela datang. Kemudian masyarakat yang hadir ini adalah masyarakat dari relawan pendukung Anies Baswedan, kemudian relawan dari Muhaimin Iskandar. Masyarakat yang datang ini juga mereka mengenakan atribut-atribut untuk mendukung pasangan Amin berlayar di pemilu 2024 mendatang. Dan untuk mengetahui
secara lebih lanjut. Seperti apa optimisme pasangan Amin dan juga apa saja yang disoroti dari Sidoarjo dan juga Jawa Timur. Saat ini saya sudah bersama dengan calon presiden 2024 Anies Baswedan dan calon wakil presiden 2024 Muhaimin Iskandar. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Oke, baik pasangan Amin, saya ingin menanyakan ini seberapa optimis sih Pak dalam pemilu 2024 nanti melihat ada 1.200.000-an masyarakat yang hadir dan itu melebihi target begitu. Kami lihat suasana yang terjadi ya beberapa waktu ini. Kami merasa terhormat karena hadir tanpa mobilisasi. Saya cerita sama Gus Imin tadi, luar biasa. Sejauh mata memandang yang nampak adalah lautan manusia. Dan ini yang membuat kami merasa amanat besar. Kami optimis bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya menginginkan perubahan. Lo gak bakal rugi milih presiden yang banyak prestasinya. Lo gak bakal rugi bro kalau milih presiden yang berani diskusi terbuka. Lu gak bakal rugi punya calon presiden yang soleh, yang bisa baca Quran, bisa ngimamin sholat, mikir. Lu masih yakin pengen milih presiden yang cuma joget-jogetnya doang, yang udah ngobok-ngobok MK, Mahkamah Konstitusi, sama wakilnya masih digendong-gendong sama bapaknya. Halo, salam dari Papua. Apa? Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Pak Aniesnya gimana? Pak Anies luar biasa, mantap terus. Maju terus nih. Maju terus. Apa harapan ke depan nih untuk Pak Anies? Pak Anies sendiri. Semoga sukses terus, sehat selalu. Tuhan memberkati. Oke. Mantap, Ini Bapak. lagi menunggu Pak Anies atau Iya, gimana? kita lagi tunggu Bapak. Oke, semangat ya. Iya. Oke, siap. Thank you.
Ku menelusuri makna pemilu. Ketika aku menelisik kuatnya arus problema pemilu tahun ini, kampanye membeludak di segala media, merongrong hati rakyat. Di atas podium mereka saling berargumen tak putus-putusnya, membuju, merayu dengan segala janji manisnya. Aku pun bertanya, mengusik hati, menusuk kalbu, sembari meretapi melaratnya rakyat. Apakah mereka hanya berjuang berlomba-lomba menuju kursi kenyamanan? Atau sungguhkah mereka ingin mensejahterakan rakyatnya? Pemilu bukanlah hanya sekedar lomba meraih kedudukan tertinggi. Ini menyangkut masa depan negeri Indonesia merdeka. Tuhan, 7 kali sudah hingga saat ini kami mencari pemimpin berkualitas, bermutu, berintelek, dan semangat melayani.
namun tak kunjung datang kesejahteraan itu meskipun hanya satu kali. Sudah sejak lama kami menginginkan pemimpin yang meningkatkan kesejahteraan serta meruntuhkan kebobrokan dan kebodohan politik. Wahai Tuhan, tunjukkan kecerdasan-Mu sebagai pemimpin yang bermoral dan bermartabat. Karena sejatinya pemilu bukanlah ego personal, melainkan kesejahteraan rakyat. Mari kita memilih pemimpin penuh kebijakan yang memahami kebutuhan rakyat serta memimpin dengan adil dan mampu mengubah harapan menjadi kenyataan. Tuhan, semoga Engkau mampu. Semoga Kau mampu mewujudkan harapan kami, Tuhan. Dan menjadikan Indonesia merdeka, cemerlang selama-lamanya. Amin. Pak, perkenalkan saya Aslan Wajo, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong. Saya adalah seorang anak petani yang ingin mewujudkan mimpinya di bumi cendrawasih ini. Saya makan kangkung yang ditanam oleh macam-macam orang Papua. Saya makan ikan yang ditangkap oleh pace-pace orang Papua. Dan saya minum air dari tanah yang berkat, yaitu tanah Papua. Maka di dalam aliran darah saya adalah bagian dari aliran orang Papua. Maka itu Pak, saya tidak minta banyak Pak. Kami semua titip masa depan Papua untuk Bapak. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada hari ini kampanye di lapangan mini alhamdulillah berjalan lancar. Saya mendampingi Pak Anies Rashid Baswedan dan beliau juga semangat untuk terus menyuarakan perubahan. Mudah-mudahan Allah takdirkan kemenangan ada pada Pak Anies Rashid Baswedan. Anies Presiden, Anies Presiden, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Berikan jalan buat Pak Anies, berikan jalan buat Pak Anies semuanya, berikan jalan buat Pak Anies. Selamat datang, sekali lagi mengucapkan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, calon Presiden Republik Indonesia, pasangan calon Presiden nomor urut 1. Selamat datang di Stadion Mini Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Memang Bekasi luar biasa.
Karena Indonesia butuh perubahan. Untuk perubahan yuk bilang amin. Hari Selasa 30 Januari di Padarincang, Banten, kita berkumpul bersama di sini untuk menyongsong perubahan Indonesia. Kita menginginkan Indonesia yang adil dan makmur untuk semua, bukan makmur untuk sebagian dan sebagian lain hanya jadi penonton. Kita menginginkan lapangan pekerjaan untuk semua. Kita ingin biaya hidup lebih murah, harga beras lebih murah, pupuk petani tersedia, solar nelayan tersedia, pakan ternak untuk peternak tersedia. Dan kita mengetahui itu bukanlah hal yang rumit bagi pemerintah, tetapi itu tidak menjadi menjadi prioritas selama ini. Kita akan melakukan perubahan. Dan ibu bapak yang hadir di sini, ibu bapak punya pilihan, menunggu di rumah, menonton di rumah, tapi ibu bapak tidak melakukan itu. Memilih hadir di lapangan ini menjadi bagian dari sejarah perjuangan perubahan di Indonesia. Apakah ada yang datang karena bayaran? Ini bukan wajah-wajah bayaran. Yang datang ke sini datang karena membawa harapan, bukan menginginkan bayaran. Mengapa? Karena ini orang-orang yang harga dirinya tidak bisa dijual belikan. Ini adalah rakyat yang tidak bisa dijual belikan. Orang-orang yang menjunjung tinggi harga dirinya. Rekaman ini ibu bapak simpan, jadikan sebagai bukti perjalanan hidup ibu bapak sekalian. Kelak ketika ibu bapak sudah berusia lebih lanjut, yang sekarang ibu insya Allah diberi umur panjang jadi nenek, yang sekarang bapak insya Allah umur panjang jadi kakek. Bayangkan di masa depan ibu dan bapak menengok kembali pada peristiwa tahun ini, dan ibu bapak bisa bercerita pada anak cucu, nak, ketika Indonesia di persimpangan jalan, ketika ketidakadilan merajalela, korupsi merajalela, pengerusakan lingkungan merajalela, kakekmu, nenekmu bukan bagian yang diam. Kakekmu, nenekmu bagian dari yang berjuang melakukan perubahan di Republik ini. Biarkan rekaman ini jadi saksi dan bukti bahwa ibu dan bapak hadir bersama dalam sebuah perjuangan, dan kehadirannya tidak sedikit pun karena rupiah, tapi kehadirannya karena keyakinan atas perubahan dan menjaga harga diri rakyat Indonesia. Kita tidak menginginkan lagi apa yang tertulis di situ. Uang kuliah mahal, tidak ada modal, nyari kerja susah. Apakah perlu diteruskan? Apakah perlu dilanjutkan? Perlunya apa? Keberanian untuk apa? Keberanian untuk menegakkan keadilan. Keberanian karena pegang prinsip, karena pegang nilai. Prinsip apa? Kejujuran, prinsip kehormatan, loyalitas. Itu semua adalah karakter masyarakat Madura. Dan masyarakat Madura dikenal loyal pada janji. Bila sudah janji, maka janji itu akan ditunaikan oleh masyarakat Madura. Dan kalau bicara penghormatan, di Madura juga selalu memberikan penghormatan pada bapak, pada babu, pada guru, rato. Itu semua adalah orang-orang yang dihormati, dan kita semua mendengarkan.
hari ini ada begitu banyak guru-guru. Saya sama Mas Anies Baswedan sepakat, kami hanya mendengar dua. Yang pertama mendengar rakyat saja, betul? Yang kedua memihak para alim ulama dan ilmu pengetahuan, betul? Insya Allah dengan bersama rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat akan membawa kemajuan bangsa. Sekali lagi, nomornya berapa? Satukan tekad, mari melangkah dalam berjuang, tak kenal lelah bersama Anies. Ukir sejarah presiden kita, cerdas dan gagah. Satukan tekad, mari melangkah dalam berjuang, tak kenal lelah bersama Anies. Ukir sejarah presiden kita, cerdas dan gagah. Laut yang luas, indah membentang, hutan yang lebat, teduh dipandang. Laut yang luas, indah membentang, hutan yang lebat, teduh dipandang. Mari kelola anugerah Tuhan bersama Anies Rashid Baswedan. Mari kelola anugerah Tuhan bersama Anies Rashid Baswedan. Februari ada 3 pilihan. Mau pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa? Untuk apa? Insya Allah Madura untuk perubahan. Insya Allah dari Madura dikirimkan pesan ke seluruh Indonesia untuk pilih nomor, namanya, wakilnya, singkatannya, untuk luar biasa ini. Insya Allah yang kita ikhtiarkan, yang kita niatkan, dibukakan jalan itu keberhasilan. Dan semua yang menjadi Mari. Kanan usabi dan boleh. Kanan na. Langsung kentar ke BU na. Ambu apa pesan? Ke BU na langsung kentar. Lepas super. Oke kalau pergi BU na. Amin. Sekarang mulai rekam. Hari ini hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024. Kita semua berkumpul di Bandung, menyamakan langkah kita untuk melakukan perubahan. Kita akan menuju Indonesia adil makmur bagi semua. Kita tidak menginginkan ketimpangan dan ketidakadilan dibiarkan terus-menerus. Kita tidak ingin keluarga-keluarga kita mengalami kesulitan ekonomi terus-menerus. Kita tidak ingin anak-anak muda kesulitan cari pekerjaan terus-menerus. Kita tidak ingin petani kita hidupnya sulit terus-menerus. Kita tidak ingin nelayan kita menderita terus-menerus. Kita tidak ingin orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan tidak mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya. Kita tidak ingin tempat-tempat yang jauh dari keramaian, kesempatan majunya terbatas. Kita menginginkan Indonesia yang setara.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين 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 وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله